Atur nuwun Mas Irwan, Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah tidak henti-hentinya kita senantiasa limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita masih bisa bersilaturahim di sini, masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini dicatat Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat teriring salam kita limpahkan kepada suri teladan kita, kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan malam hari ini salah satu sunnah yang kemudian kita sama-sama ikuti yaitu untuk tolabul ilmi, kita belajar bersama nggih Bapak Ibu jamaah Zumiyah, dan mudah-mudahan nanti banyak hal yang bisa menambah keimanan kita, menambah manfaat setelah pertemuan ini. Baik Bapak Ibu, nanti insya Allah kita sama-sama belajar terkait intervensi yang berbasis Islam. Dalam hal ini karena background keilmuan saya sebagai psikolog, maka izinkan saya untuk berbagi pengalaman sekaligus kita belajar bersama nggih Bapak Ibu. Insyaallah tema yang kita bahas ini merupakan hal yang mudah-mudahan lekat atau dekat dengan kehidupan kita. Nah, kita mungkin bisa mengawali bahwa pada saat kondisi sekarang kita semua menyadari bahwa di Indonesia itu mayoritas penduduknya Muslim. Secara kuantitas, akan tetapi yang kemudian terjadi, bahkan sampai sekarang kita juga merasakan itu ada, kalau dalam istilahnya itu disebut sebagai tragedi manusia modern, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya berbagai macam kemudahan yang ada, itu tanpa sadar justru malah melalaikan atau menjauhkan pada hakikat manusia itu sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu banyak sekali berita-berita atau kejadian-kejadian, misalnya ada kasus LGBT misalnya, kemudian ada kasus ketergantungan pada gadget, kemudian juga masalah narkoba, dan banyak sekali. Ini masalah-masalah kemanusiaan yang sangat erat sekali di sekeliling kita. Dan hal itu memang terjadi karena adanya tragedi itu sehingga mengakibatkan adanya kehampaan secara spiritual. Barangkali termasuk saya terkadang merasakan aktivitas-aktivitas ibadah kita itu terasa hampa. Dan tidak jarang juga barangkali ada di antara kita yang merasa visi keilahiaannya itu menjadi berkurang atau bahkan mungkin hilang. Padahal kita sangat mengetahui dan dalam setiap sholat kita terkadang tadi menyebut dan mengulang-ulang, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua aktivitas kita itu kita serahkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang karena adanya tragedi tersebut mengakibatkan tadi hilangnya atau bahkan melunturnya visi keilahiaan. Nah, ketika terjadi tadi kehampaan spiritual dan visi ilahiyah itu kemudian hilang, hal tersebut akan mengakibatkan problematika pada manusia. Nah, kalau Ustadz Hamdani Bakran Az-Zaki dalam bukunya Psikologi Kenabian, beliau menyebutkan paling tidak ada 4 problem dasar manusia, baik itu mungkin kita merasakan atau tidak, dan bahkan mungkin banyak orang yang mengalami. Yang satu, permasalahan antara individu dengan Tuhannya. Yang kedua, permasalahan antara individu dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, ada permasalahan individu dengan keluarganya. Dan yang terakhir,
lebih luas lagi, yaitu individu dengan sosial. Artinya cakupannya di luar keluarga. Nah, Bapak Ibu, jamaah Zumiyah rahimakumullah, lantas apa yang kemudian Islam tawarkan di tengah problematika tersebut atau di tengah bencana kemanusiaan itu? Jadi psikologi itu mencoba hadir sebagai salah satu ilmu pengetahuan dengan harapan itu bisa mengatasi problematika tadi. Karena keilmuan itu sangat banyak dan kita bisa mencoba mengambil salah satu ikhtiar atau alternatif untuk mengatasi problematika tersebut lewat pendekatan psikologi Islam atau intervensi berbasis psikologi Islam tadi. Jadi sebenarnya banyak sekali kajian-kajian atau riset-riset nanti di bawah akan saya tunjukkan. Tapi untuk malam ini nanti bersama-sama bisa kita praktekkan ya, satu bentuk intervensi berbasis Islam, intervensi psikologi berbasis Islam. Nah, kita lanjut lagi. Jadi terkait dengan permasalahan tadi, maka mutlak kita memiliki pondasi yang kuat. Kita harus memiliki suatu tadi ya benteng atau pondasi yang kuat agar bisa bertahan atau paling tidak bisa melindungi diri kita, keluarga kita dari terpaan tantangan yang ada, apalagi di tengah situasi pandemi ini ya, sebagai salah satu dinamika kehidupan yang sedikit banyak itu juga berdampak dalam aspek-aspek psikologis maupun spiritual kita. Ini beberapa ahli menyatakan pentingnya pijakan yang berbasis agama atau spiritualitas. Nah, mungkin kita bisa lanjut. Kalau kita mungkin bisa melihat beberapa kacamata kesehatan yang sifatnya holistik, ternyata itu juga ada kaitannya dengan aktivitas-aktivitas ibadah. Nah, salah satunya ya tadi misalnya kalau secara fisik ya, itu akan bisa kita dapatkan manfaatnya lewat aktivitas sholat, zikir, dan puasa. Secara psikis dengan zikir, ya hati kita menjadi lebih tenang, kemudian dengan puasa juga kita mentalnya lebih kuat, dan juga ada beberapa intervensi, salah satunya juga konseling Qur'ani, termasuk malam hari ini bisa dengan terapi reflektif intuitif, Quran surat Al-Fatihah. Secara sosial ada zakat, ya kan, ada puasa, kemudian tadi dengan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, kita akan lebih kuat secara spiritual dan secara ekonomi. Lewat zakat atau sedekah itu kita memahami konsep-konsep tersebut yang nanti akan memberikan dampak dalam kesehatan kita, harapannya secara menyeluruh atau holistik. Bapak Ibu, jamaah Zumiyah rahimakumullah. Nah, ini yang tadi ingin saya sampaikan bahwa banyak sekali hasil riset atau penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa banyak sekali keterkaitan antara aktivitas ibadah dengan kesehatan mental seseorang. Ya. Salah satunya ya ini terkait dengan puasa, itu di Rusia, seorang guru besar namanya Nikolayev, itu melakukan sebuah penelitian Bapak Ibu, ini yang menarik. Jadi pasien psikiatri di sana itu dibagi menjadi dua kelompok Bapak Ibu. Satu kelompok itu diberikan terapi medis saja, sementara satu kelompok diberikan terapi medis plus puasa. Sama persis dengan puasa yang kita lakukan, tetapi tentunya ada nilai yang berbeda ya, kalau artinya memang mereka dipuasakan seperti puasanya kita. Kemudian hasilnya setelah diukur, ternyata yang menarik adalah pasien yang mendapatkan terapi medis plus puasa tadi itu tidak kambuh kembali setelah 6 tahun. Ya. Dan separuh pasien tetap sehat dibandingkan pasien-pasien yang hanya diberikan terapi medis saja. Itu salah satu fakta. Kemudian di bawahnya juga masih ada sama dengan tadi ya, terapi puasa yang dilakukan oleh Alan Cott di New York, ini malah Bapak Ibu. Kemudian Master juga menyampaikan Bapak Ibu, beliau menyebutkan bahwa seorang yang melakukan aktivitas ibadah ketika mengalami situasi yang penuh tekanan
akan memiliki kepercayaan atau keyakinan dan meningkatnya perasaan yang positif sehingga lebih bisa mengelola situasi. Jadi kalau ternyata orang-orang luar tuh sangat apa ya? Mereka menemukan yang sebenarnya dalam ajaran agama kita sendiri hal tersebut sudah ada baik itu dalam tuntunan yang terdapat di Al-Qur'an maupun hadis. Kemudian ada lagi riset yang lain, Gartner dalam penelitiannya menemukan ada hubungan yang signifikan antara aktivitas ibadah dan resolusi konflik pada seseorang ya. Yang menarik memang dalam konsep aktivitas ibadah yang dipahami dalam riset-riset tersebut memang sesuai dengan keyakinannya. Kalau misalnya yang Nasrani mereka dengan ke gereja ataupun melakukan ibadah puasa seperti keyakinan mereka. Tapi dalam ajaran agama kita pun hal tersebut sangat sejalan ya, aktivitas ibadah yang sudah kita lakukan, sholat misalnya, kemudian puasa, zikir, dan sebagainya. Artinya orang di luar pun mereka menemukan hal tersebut ya, bahwa aktivitas ibadah versi agama mereka pun itu berdampak positif secara psikologis. Kemudian ada juga penelitian dari Koenig yang menemukan hubungan negatif antara aktivitas ibadah dan keyakinan religius selama masa-masa sulit dan kecemasan menghadapi kematian. Nah, mungkin ini dekat ya dengan kondisi pandemi saat ini bahwa ketika orang aktivitas ibadah dan keyakinan religiusnya itu tinggi atau kuat, maka biasanya ya kecemasannya dalam menghadapi situasi yang sulit maupun kematian itu juga rendah. Kemudian menurut Krauss juga ini dalam penelitian pada 1.500 orang di Amerika menemukan bahwa aktivitas ibadah secara signifikan dapat menurunkan dampak kerugian karena masalah keuangan yang berat berdasarkan hasil laporan kesehatan fisik seseorang. Jadi ketika ada masalah keuangan, mereka melakukan aktivitas ibadah ya atau kembali kepada religiusitasnya itu punya dampak yang positif secara psikologis. Nah, saya sendiri Bapak Ibu dulu pernah melakukan sebuah riset pada survivor erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 dengan pelatihan zikir atau intervensi zikir. Hasilnya juga cukup positif bahwa mereka mendapatkan manfaat seperti yang tadi yang dituliskan yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika para subjek itu kita wawancara gitu ya, itu menunjukkan perasaan tenang tadi. Kemudian di tahun 2013 juga ada penelitian terkait sabar dan sholat untuk meningkatkan resiliensi. Nah, ini yang akan kita coba praktekkan malam hari ini Bapak Ibu. Ya, nanti mungkin kita bisa praktek dan sekaligus diskusi, berbagi pengalaman spiritual ya. Jadi pada tahun 2016 saya diminta untuk mengisi pelatihan reflektif intuitif pada pasien HIV AIDS. Itu kalau tidak salah sudah 2 atau 3 kali. Cuma dengan subjek yang berbeda, tapi intervensinya sama dan hasilnya cukup konsisten. Artinya aspek yang diukur macam-macam, ada yang depresinya, ada yang kemudian skala positifnya, artinya psychological well-being-nya, resiliensinya itu menunjukkan hasil yang konsisten. Kemudian penelitian yang kemarin terbaru Bapak Ibu, pada pasien autoimun, ya kan? Pada pasien autoimun kita juga lakukan pelatihan reflektif intuitif Quran surat Al-Fatihah untuk menurunkan distres dan hasilnya itu sangat positif. Artinya terjadi penurunan secara kuantitatif dan secara kualitatif. Ketika dilakukan wawancara, para subjek juga merasakan ada perubahan positif secara psikologis. Ada emosi-emosi positif yang muncul setelah mencoba melakukan terapi reflektif intuitif Quran surat Al-Fatihah. Bapak Ibu jamaah Zumiyah rahimakumullah. Jadi kenapa malam hari ini saya mencoba untuk belajar bersama terkait dengan terapi reflektif intuitif Quran surat Al-Fatihah. Jadi ini sangat ayat yang pasti insya Allah kita hafal semua dan bahkan menjadi salah satu rukun dalam sholat ya. Hanya terkadang
mungkin kita tadi ya, seperti yang di awal disampaikan bahwa ketika aktivitas ibadah itu dilaksanakan tanpa adanya satu proses pendalaman atau kemudian mencoba menghayati, maka akan mengalami kehampaan. Dan visi ilahiyahnya mungkin tidak akan sampai dibandingkan kalau kita mencoba memahami. Nah, konteksnya memang dalam semua ayat Al-Quran kita mencoba untuk melakukan teknik ini ya. Tapi kenapa kemudian yang dipilih adalah Quran Surat Al-Fatihah? Karena surat tadi yang pertama, Quran Surat Al-Fatihah merupakan induk dari Al-Quran, kemudian ayatnya insya Allah mudah dihafal dan setiap orang akan membacanya ketika sholat sebagai rukun, salah satu rukun sholat. Nah nanti dalam prakteknya akan coba kita lakukan dengan teknik reflektif Bapak Ibu semuanya. Apa itu teknik reflektif? Teknik reflektif yaitu kita mencoba memikirkan dan memahami kandungan yang ada di dalam Quran Surat Al-Fatihah tersebut. Sedangkan intuitif maknanya adalah kita mencoba untuk meresapi. Kita mencoba untuk merasakan makna tersebut. Kalau yang reflektif itu nanti coba kita refleksikan ayat-ayat tersebut dalam kehidupan kita. Nah, nanti akan kita praktekkan bersama-sama. Dan untuk tata caranya sendiri Bapak Ibu, karena ini merupakan teknik ini ya, sebuah teknik terapi dan insya Allah ini tanpa kemudian didampingi profesional pun bisa dilaksanakan secara mandiri Bapak Ibu. Berbeda dengan mungkin teknik terapi psikologis yang lain yang perlu ada pendampingan. Adapun tata caranya, yang pertama kita nanti dalam kondisi suci gitu ya, berwudu sebelum membaca Quran Surat Al-Fatihah, kemudian kita berniat memohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya macam-macam ya. Hal yang berkesan dari setiap orang, mungkin hal yang positif maupun hal yang negatif nanti bisa untuk coba kita sampaikan saat sebelum kita mencoba memulainya. Kemudian setelah itu kita membaca ta'awudz Bapak Ibu sebagai perlindungan, kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kemudian kita mulai membaca secara tadi ya reflektif dan intuitif. Dalam panduannya memang tidak ada bakunya seperti apa, tapi harapannya setiap orang punya ritme dalam merefleksikan dan merasakan ayat-ayat tersebut. Mungkin nanti akan saya coba contohkan ya, tapi seandainya Bapak Ibu punya mungkin tempo atau jeda dalam mencoba merasakannya itu tidak apa-apa. Karena memang tidak ada panduan bakunya, harus jeda berapa detik atau berapa menit. Yang jelas kita baca dari surat Al-Fatihah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ya. Kemudian kita ulang sebanyak 3 kali sambil kita coba nanti meresapi dan merefleksikan dalam kehidupan kita. Kemudian nanti kita praktek karena mudah-mudahan biar bisa saling berbagi pengalaman. Nanti mungkin ada yang bisa untuk membaca ya, bergantian. Siapa nanti mungkin ada relawan, Mas Irwan mungkin bisa memberikan kesempatan. Kemudian nanti setelah itu ditutup dengan doa khotmil Quran. Lalu kita refleksi diri. Refleksi diri artinya tadi, oh ternyata ayat pertama dalam kehidupan saya itu apa? Ayat kedua apa? Dan seterusnya sampai ayat yang terakhir. Nah, sebelum nanti kita bersama-sama melakukan refleksi, kita coba ini ya, mereview ingatan dan pemahaman kita dari surat Al-Fatihah, termasuk kita dengan menghafal terjemahan maknanya, Bapak Ibu, itu akan lebih membantu dan memudahkan kita dalam bisa melakukan teknik reflektif intuitif ini. Saya izin mungkin untuk membaca, kemudian nanti kita, Bapak Ibu boleh mengikuti ya, tanpa open mic nanti. Kemudian nanti coba kita baru lakukan teknik reflektif intuitifnya. Jadi kita sekarang mereview, merefresh ingatan hafalan terkait ayat dan terjemahan maknanya. Baik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Baik, Bapak Ibu, itu tadi ya. Mudah-mudahan dan insya Allah kita semua sudah hafal. Jadi ketika nanti kita mencoba membaca, ya, kita baca 3 kali, kemudian sambil kita hayati, kita rasakan. Itu tadi refresh ini saja ya, refresh untuk ayat dan juga terjemahan makna. Dan setelah ini mungkin kita bisa mempraktekkan bersama-sama. Dan setelah nanti kita praktek bersama-sama ya, barangkali kalau tidak keberatan ya, Mas Irwan nanti bisa mengajak beberapa untuk bisa sharing pengalaman setelah membaca dengan teknik reflektif intuitif ya. Kita coba review lagi tadi caranya. Yang pertama, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ada wudhu ya. Kalau tidak ada nanti monggo boleh wudhu, kemudian berniat dengan tulus memohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita sambungnya atau bahasanya kalau kita mau curhat, kalau kita mau apa, itulah di sini. Lalu kita membaca ta'awudz, kemudian baca surat Al-Fatihah dengan teknik reflektif intuitif. Kita boleh kemudian melakukan intuitif terlebih dahulu, mencoba menghayati, ya kan, merasakan, dan biasanya nanti setelah ada proses intuitif yang kita lakukan, di situ akan bersama dengan proses reflektif. Jadi muncul kesadaran, muncul pemahaman terkait apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan apa yang kemudian ada di dalam ayat-ayat tersebut. Kira-kira kalau 3 kali putaran mungkin 5-10 menit cukup ya Mas Irwan ya. Jadi nanti kita praktekkan secara mandiri. Oke. Kayaknya cukup Pak kalau 3 putaran. Cukup ya. 3 kali putaran ya. Baik, sebelum nanti kita praktek mandiri Bapak Ibu. Jadi
tidak ada ini ya, tidak ada patokan. Tadi saya di awal menyampaikan setiap orang punya sense atau intuitifnya masing-masing dan refleksinya saat membaca dan melakukan teknik ini. Jadi monggo kita asumsikan 3 kali putaran 5-10 menit mungkin ya Mas Irwan ya. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke sini, lalu Mas Irwan mungkin bisa mengajak beberapa untuk bisa diskusi, dialog, memaparkan pengalaman spiritualnya terkait dengan terapi reflektif intuitif Quran Surat Al-Fatihah. Gitu mungkin dari saya, Mas Irwan. Kita bisa mulai masuk ke Unji. Ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita praktek mandiri. Monggo silahkan. Tanya Pak. Nji. Bertanya Pak. Nji. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga sharing Pak, berbagi pengalaman terkait hubungannya ini nanti dengan ketenangan jiwa kita ketika kita itu benar-benar bisa meresapi. Nah, kalau saya ini baru sebatas ini Pak, jadi baru sebatas membaca saja, membaca Al-Quran dan belum sampai memaknai ataupun meresapi. Itu memang ada implikasi yang lebih bagi saya. Saya pernah merasakan antara misalkan saya dalam 1 bulan itu setiap harinya yang membaca, terus saya juga mencoba untuk yang mingguan begitu, atau bahkan tidak sama sekali. Itu memang ada perasaan-perasaan ataupun ketenangan atau menurut saya itu jadi ada perbedaan di situ. Nah, apakah seperti ini juga sudah masuk dalam kategori seperti ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari Setiawan, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang dalam proses kita melakukan aktivitas ibadah yang kita sangat yakin Al-Quran itu merupakan mukjizat dan juga di dalamnya ada syifa atau penyembuh ya. Dan memang tadi bahkan kita tidak membaca, kita mendengarnya saja mungkin ya Pak ya. Itu ada satu perasaan tenang. Dan ini merupakan satu proses yang sangat tadi menunjukkan luar biasa dan betapa agungnya mukjizat yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Lantas kalau mungkin Pak Ari bertanya apakah proses itu juga bagian dari teknik ini, seperti yang tadi ya, jadi dalam konsep reflektif atau intuitif itu memang dalam melakukannya itu tiap orang itu akan berbeda-beda Pak. Peresapannya, kemudian bahkan nanti pemaknaannya. Tetapi kata kuncinya ketika reflektif intuitif itu kita mencoba memahami, kemudian kita coba memikirkan dan ada proses refleksi dalam diri kita maupun kehidupan kita. Adapun intuitif adalah proses tadi kita menghayati, kita mencoba benar-benar merasakan. Mungkin analoginya kalau dalam konteks yang lebih umum ya, di luar Al-Quran, kita ketika mungkin melihat sesuatu gambar, SJ182 itu sudah punya makna. Kenapa? Mungkin ada perasaan kita yang juga hadir di situ. Itu ada proses intuitif yang hadir seketika itu. Sama ketika kita membaca tadi misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, memang ya berbeda-beda tiap orang. Bahkan kita pun dari waktu ke waktu akan selalu berdialog dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Mungkin itu respon saya Pak Ari bahwa insya Allah yang Pak Ari sudah praktekkan dan mudah-mudahan kita semua ya bisa sama-sama belajar dan mudah-mudahan istiqomah senantiasa kalau mungkin biasanya membaca, kita coba naik kemudian bisa mentadaburi, merefleksikan dalam kehidupan kita.
gitu. Nah, nanti kita bisa praktekkan, Pak, dalam waktu itu mungkin ada pengalaman apa yang kita alami ya dengan teknik reflektif intuitif. Untuk respon saya itu mungkin Pak Ari. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Nggih, matur nuwun. Mas Irwan bagaimana? Oh, jadi Pak, selanjutnya kita langsung praktek ya. Nggih, betul. Jadi nanti mandiri ya Mas Irwan dan Bapak Ibu semua. Sesuai kondisinya masing-masing, saya tidak mampu mungkin menjangkau, nanti sharing aja. Kalau sharing kan malah lebih banyak hal yang bisa kita dapat ya Mas Irwan ya. Oke, bismillah. Monggo, saya kembalikan ke Mas Irwan. Berarti ini saya cross check dulu jadi Pak Arif. Ini berarti bapakannya diminta untuk tadi melafazkan Al-Fatihah, betul begitu ya? Betul. J. Betul. Sesuai tadi yang ya 3 putaran. Oh, 3 putaran. Jadi seperti tadi kurang lebih berwudu dulu ya kan. Kemudian nanti berniat dengan tulus sambil ketika waktu sebelum membaca ta'awudz itu kayak kita mohon minta sama Allah agar diberikan petunjuk atau pertolongan terkait dengan problematika kehidupan yang kita alami. Baru setelah itu baca ta'awudz, kemudian baca Al-Fatihah dari Bismillah sampai Waladhdallin dengan teknik reflektif dan intuitif. Kemudian baru nanti kita coba berbagi pengalaman. Gitu Mas Irwan. Berarti ini sendiri-sendiri sih Pak Arif? Maksudnya tidak betul, sendiri-sendiri saja. Ya, sendiri-sendiri kita beri waktu tadi 5-10 menit mungkin ya Mas ya. Nanti kalau 5 menit awal nanti saya ingatkan. Betul. Baik, saya izin untuk memandu J, Pak Ari. Nggih, monggo. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu yang tadi sudah berwudu bisa untuk melanjutkan lagi. Kita mulai sekarang, Ji, Bapak dan Ibu, agar hasilnya lebih maksimal. Bapak dan Ibu juga bisa melakukannya dengan cara konsentrasi seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu di situ sedang berada di tempat yang bising, mungkin bisa menepi sejenak agar kita sama-sama dapat dengan khusyuk seperti itu. Baik, bisa dimulai sekarang. Baik, silakan dilakukan secara mandiri. Suaranya tidak ada, Mas.
Ibu, mohon maaf, nanti bisa dipraktekkan mandiri. Jadi sekarang bisa praktek sendiri-sendiri, membaca sendiri, dilafalkan dari basmalah sampai waladolin, Ibu. Oke. Mungkin waktunya kalau 10 menit itu agak lama J, Pak Arif. Sepertinya kalau 5 sampai 7 menit juga bisa maksimal, karena kan tadi dalam waktu 3 menit saja kita sudah bisa ada yang mencapai 2 sampai 3 putaran seperti itu. Monggo Bapak dan Ibu mungkin bisa ditambah waktu 5 menit lagi. Nanti kalau sudah waktunya sudah sampai ke 5 menit kelima, nanti saya akan hentikan seperti itu. Dan kita lanjutkan refleksi. Monggo Bapak dan Ibu bisa dilanjutkan lagi untuk membaca Fatihah, meresapi maknanya, dimulai dari ta'awuz. Monggo Bapak dan Ibu disilahkan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, waktu untuk praktek intervensi secara Islami sudah cukup dulu, Cik. Bapak dan Ibu nanti bisa melanjutkan di rumah masing-masing, maksudnya di rumah masing-masing gitu ya. Maksudnya Bapak dan Ibu bisa melanjutkan nanti masing-masing secara mandiri seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Arif tadi bahwa kita sekarang ada sesi refleksi. Jadi dari pemaknaan dari proses yang sudah kita lalui bersama tadinya. Otomatis dari Bapak dan Ibu mempunyai pengalaman yang berbeda ketika melafazkan basmalah serta memaknai kandungan yang berada di dalamnya seperti itu. Monggo Bapak dan Ibu. Jadi setiap orang itu memiliki respon yang berbeda Bapak dan Ibu. Dan tentunya respon itu tidak ada yang salah, tidak ada juga yang memalukan seperti itu. Karena kan setiap pengalaman orang itu berbeda-beda. Tentunya pemaknaannya pun akan berbeda. So, kami bisa Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan suara lagi agar bisa untuk seri pengalaman seperti itu.
J, betul Mas Irwan. Monggo, silakan sharing pengalaman kita. Oke. Atau dari jamaah yang dari luar mungkin ingin sharing. Kalau dilihat dari kontaknya di sini ada Bu Ise. Bu Ise ya Bu ya. Bu Ise bisa bergabung. Mungkin bisa belajar dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh Bu Ise. Kalau tidak salah beliau ini dari Serang, Banten. Belum, Mas. Bu Ise sudah bisa bergabung. Coba yang lain dulu, Mas. Oh, yang lain dulu. Iya. Baik. Kalau yang Coba. lain kira-kira Iya, dari kasih. kontak yang di sini, Bu Isa pengen dengerin dari siapa nih kira-kira? Bisa Bu menyebutkan salah satu dari pengajian? Oh, ini Mbak Ria. Coba Mbak Ria. Oh, dari Bu Ria. Oke, Bu Ria, monggo. Dari yang lain juga boleh. Atau dari saya juga boleh ya Pak Arif ya? Boleh Mas. Boleh Mas Irwan. Ya, baik kalau dari saya tadi itu kan sudah alhamdulillah sudah melakukan secara berkali-kali begitu Pak Arif. Jadi untuk yang pertama itu tadi alhamdulillah sudah 5-7 kali kalau nggak salah ya gitu. Jadi kemudian untuk sesi yang kedua ini itu dilakukan lebih mendalam lagi pemanaannya seperti itu. Tapi di situ yang lebih berkesan adalah ketika ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Jadi itu lebih mengena sekali seperti itu. Jadi maknanya lebih mendalam dan tiba-tiba mungkin ini menggunakan teknik relaksasi juga gitu ya Pak Arif ya, karena saya juga psikologi seperti itu, psikologi klinis. Kemudian jadi yang terbayangkan itu adalah untuk refleksinya adalah saya bersama teman-teman saya yang dulu kami aktif sekali setiap setelah subuh itu untuk pengajian seperti itu. Mungkin Pak Pur juga tahu gitu, dosen kami di psikologi. Jadi itu tuh yang terbayang seperti itu. Jadi ketika sekarang ini, ketika teman-teman S1 ini sudah pada pulang ke tempatnya masing-masing dan saya di Jogja, jadi berasa, aduh mana nih teman-teman yang sebelumnya teman-teman pengajian gitu ya. Jadi sekarang pengajiannya cuma sendiri, kadang-kadang ikut orang-orang yang udah sepuh pengajian di Pogung seperti itu. Dan muncul juga yang dan itu juga tiba-tiba terefleksi ketika sekarang adalah zaman COVID seperti zaman COVID gitu ya, di mana saya juga terkena dampaknya seperti itu walaupun tidak alhamdulillah sampai sekarang belum terinfeksi virusnya seperti itu, tetapi diberikan ujian yang lain yaitu tesis saya harus mengulang seperti itu. Jadi mengulang dari nol karena sudah penelitiannya harus melakukan eksperimen seperti itu. Jadi itu juga penerimaan dirinya sangat lama sekali seperti itu. Tapi ketika tadi merefleksikan, oh ternyata ini merupakan jalan yang diberikan Allah itu untuk saya seperti itu. Walaupun harus mengulang dari nol, saya sudah seminar, terus nggak jadi penelitian, harus mengulang dari nol. Ternyata ini jalan yang lurus loh gitu. Jadi banyak hikmahnya seperti itu. Jadi kalau pengalaman saya seperti itu sih Pak Arif. Mungkin dari Bapak ini yang bisa, mungkin karena saya ada masih tanggung jawab akademik seperti itu, mungkin yang munculnya adalah akademik begitu Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mungkin berbeda begitu. Nggih, alhamdulillah. Jadi setelah Mas Irwan melakukan proses reflektif intuitif Quran surat Al-Fatihah, yang paling berkesan di ayat ihdinas siratal mustaqim ya Mas Irwan ya. Betul. Kalau jadi merasa ada satu kerinduan, ada satu perasaan yang sangat terkesan ketika dulu ingat perjuangan dengan teman-teman dan juga sekarang sedang diberikan ujian harus mengulang dari awal untuk tesisnya. Karena dari yang sebelumnya itu memang penerimanya masih kurang seperti itu. Jadi berusaha untuk memahami, wah ini COVID ini bukan ulahnya manusia gitu, tapi memang dari Allah gitu. Jadi semakin dibilang, oh ya ternyata mungkin dari saya dulu pengen dunia terus gitu, pengen jadi lulusan yang pertama, wah dikasih COVID ya nggak bisa gitu kan, nggak bisa lulus yang pertama. Jadi refleksinya seperti itu. Jadi kalau dari tadi itu muncul, wah Allah itu nggak mau kalau kamu itu harus menguasai dunia terus gitu. Ini loh, COVID ini merupakan jalan akhiratmu gitu untuk
berbuat baik lah gitu. Oke, Masya Allah ya. Alhamdulillah, luar biasa. Mas Irwan, terima kasih nih Bapak Ibu. Sharing pengalaman dari Mas Irwan. Nah, monggo Bapak Ibu yang lain. Jadi Monggo, kita Bapak dan Ibu yang sama-sama lain. belajar ya Mas Irwan ya. Ya, betul. Monggo, Bu Bapak dan Ibu yang lain. Isa sudah? Sharing pengalamannya. Bu Isa, kami nanti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kesempatannya. Mungkin saya baru kali ini mencoba untuk melatih refleksi gitu ya, dari surat Al-Fatihah ini. Tapi jujur yang saya rasakan, mohon maaf, saya sendiri pengen nangis ini. Silakan Ibu. Setiap malam saya itu tak kalau tidur itu, kalau pagi saya nggak bisa bangun lagi. Itu yang saya rasakan. Usia saya 62 tahun dan kebetulan memang ada penyakit penyerta juga. Nah ini kadang saya hanya bisa tidur itu pada siang hari. Saya malam itu lebih banyak kita bermunajat aja sama Allah. Itu yang saya rasakan. Saya mencoba merefleksi surat Al-Fatihah ini. Luar biasa. Yang saya rasakan seperti itu. Mohon maaf, saya bukannya tidak siap kalau sewaktu-waktu saya diambil. Saya takut, itu yang saya rasakan. Takut, setiap malam saya takut. Mudah-mudahan dengan melakukan refleksi ada menambah spirit kekuatan saya untuk bangkit. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bu Isa ya, dan Bapak Ibu yang lain. Memang dengan ujian yang sedang kita terima ya, mudah-mudahan tadi ya dengan apa yang kita sama-sama pelajari menjadi satu spirit atau satu penyemangat. Memang tidak mudah sekali ya, yang Bu Isya rasakan dan mungkin Bapak Ibu semua yang alami ya. Tapi kita sama-sama berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi mudah-mudahan refleksi Quran surat Al-Fatihah ayat-ayatnya menjadi spirit dan nanti mudah-mudahan Allah bukakan hasanah keilmuannya untuk Bu Isya sehingga ada spirit yang bisa Bu Isya dapatkan semakin kuat dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang tiada sakit lagi setelahnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Isya. Oke. Ini kebetulan dari Bapak Ibu yang lain itu ada. Terima kasih Pak. Mohon maaf, ada beberapa orang dari Banten ini yang masuk. Ada Ibu Nina juga, ada Ibu Siti Nuraini, dan mohon doanya teman kami tadi itu baru masuk rumah sakit lagi, Pak Cahyo dari PDM Cilegon. Dan ada teman kami dari Ketua Majelis Tabligh juga masih dirawat di Rumah Sakit Termina. Jadi mohon doanya dari semua. Banten sekarang masih peringkat pertama itu yang terbanyak. Kami betul-betul sedang diuji kesabarannya semuanya. Ya mohon doa dari semua. Ini teman kami Pak Cahyo sekarang lumayan agak-agak kritis, sekarang baru masuk rumah sakit tadi itu dari PDM Cilegon. Di sini ada Bu Nina, ada Ibu Yuliana, kemudian Ibu Siti Nuraini. Terima kasih Pak. ya, sama-sama Bu Isya dan mudah-mudahan tadi ya kita doakan untuk kebaikan keluarga saudara kita yang ada dimanapun berada. Amin.
Mungkin temannya Bu Isya ingin bergabung juga untuk sharing pengalaman setelah tadi praktek reflektif intuitif Quran Surat Al-Fatihah. Boleh? Tadi dari nama yang disebutkan oleh Bu Isa juga bisa bergabung, jadi Pak Arif. Tadi Ibu siapa sih yang disebutkan sama beliau? Ibu Siti Nur Aini, Ibu Siti Nur Aini bisa bergabung, Ibu? Istri Rektor dari UMT Tangerang. Ada di situ. Monggo Ibu Siti Nur Aini bisa bergabung. Atau sambil menunggu Bu Siti Nur Aini bergabung, mungkin dari Bapak dan Ibu jamaah yang lain. Itu Pak Iwan Setiawan tadi diminta lagi, ada tambahan enggak? Pak Iwan Setiawan, itu dari Purworejo itu. Oh, Pak ada Ibu Nina Belia tuh. Ibu Nina kemarin agak kritis juga karena beliau ada riwayat parunya. Sekarang alhamdulillah sudah agak baikan. Barangkali Bu Nina bisa share, Bu Nina. Bu Nina. Insya Allah ya. Bu Nina, monggo. Atau sambil menunggu jamaah yang lain, monggo dari Bapak dan Ibu jamaah juga boleh. Kayaknya boleh satu lagi, Pak Arif, dari Bapak dan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, saya dari Siti Nur Aini. Yang saya rasakan, Pak, ya, pengalaman saya sedang diuji COVID-19. Yang saya rasakan ya sekaligus bersyukur ya diberikan cobaan seperti ini. Hanya ketika kita ingin dekat dengan ya keluarga gitu ya. Jadi kita nggak boleh menyentuh gitu yang saya rasakan. Kayaknya sakit gitu ketika jangan deket-deket seperti ada jarak gitu ya. Dan bersyukurnya kita dapat musibah seperti ini, tetap kita dalam keadaan bersyukur, lebih muhasabah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, yang ketika mungkin ibadah kita pada saat aktif kerja mungkin kurang. Alhamdulillah sekarang kita lebih mendekatkan diri kembali. Yang saya rasakan di surat Al-Fatihah ayat 3 Ar-Rahmanir-Rahim ya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mungkin kita dikasih musibah seperti ini karena Allah lebih sayang dan lebih cinta kepada kita. Itu saja Pak yang dapat saya rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Bu Siti siapa tadi ya, maaf? Bu Siti ya? Bu Siti Nur Aini. Masya Allah, jadi ada satu yang sangat berkesan di tengah situasi pandemi ini ya. Meskipun sangat berat sekali dan sakit ketika tidak bisa dekat dengan keluarga karena ada kondisi seperti ini, tapi Bu Siti masih bersyukur. Bersyukur karena Allah hadir dengan sifat Rahman dan Rahimnya ya Bu Siti ya.
Insya Allah, jadi betapa nikmat dan kasih sayang Allah berikan, itu tadi, setiap orang punya Iya. nuansa atau rasa yang tidak bisa diwakili gitu ya, Mas Irwan dan Bapak Ibu semua ya. Sangat khas, artinya Iya dalam betul. pemaknaan, Ya dalam kadang kemudian sedih gitu merasa. Pak. Betul. Oke. Tapi ada hal yang sangat luar biasa, yang ini menjadi sebuah refleksi juga untuk saya ketika bahkan yang teringat pertama ketika ada musibah justru malah tadi Bu Siti menyampaikan rasa syukur. Bagaimanapun dengan ujian COVID ini masih bisa bersyukur, itu kan sesuatu yang Masya Allah ya. Kita barangkali lebih mudah bersyukur ketika mendapat nikmat, dan Bu Siti mengajarkan kepada kita pengalamannya bahwa dengan musibah sekalipun kita masih bisa bersyukur. Merinding saya jujur ini Mas Irwan dan Bapak Ibu ya. Kadang mendengar cerita atau pengalaman saat terapi itu punya energi yang juga bisa tersampaikan. Meskipun ya tadi, kita tidak ketemu langsung dengan Bu Siti, tapi Masya Allah energi positifnya Insya Allah bisa kita rasakan, dan sekaligus tetap mendoakan, mudah-mudahan Allah menguatkan Bu Siti sekeluarga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin Pak, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lagi semangat Pak, memburu negatif Pak. Ya. Betul. Nanti mudah-mudahan bergelar LC ya Bu Siti ya setelah Amin. negatif. Apa itu Pak LC-nya? LC itu lulusan COVID Bu. Lulusan COVID, Bu. Lulusan Lulusan corona. akhir Pak. Lulusan corona. Insya Allah, alhamdulillah. Iya. Makasih Pak. Bisa ketawa juga Ya, ketemu. sama-sama. Udah bersyukur banget. Imun mudah-mudahan naik lagi Pak. Amin. Alhamdulillah, amin ya Rabbal Alamin. Gitu mungkin Mas Irwan, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama bisa belajar dan sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita, sekaligus berbagi spirit, saling menguatkan, saling mengingatkan. Dan dari saya banyak sekali pasti hal yang tidak atau kurang berkenan, kedangkalan ilmu saya, mudah-mudahan dimaafkan, dan Allah mudah-mudahan mempertemukan kita dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Dari saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.